Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya berada di pinggir pantai Genasi, Nia Selatan. Saudaraku yang kekasih, betapa indahnya pantai Nia Selatan di Nia Selatan ini. Sungguh luar biasa, Tuhan memberkati sebenarnya Nia Selatan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, dalam kesempatan yang baik ini, sambil kita memandang pantai Genasi ini, saya memberikan sedikit renungan daripada firman Tuhan mengenai dosa. Cara berburu orang Eskimo adalah dengan menancapkan pisau di salju itu dengan dilumuri darah. Jadi ketika serigala itu datang, maka serigala itu akan menjilati pisau yang tajam itu sehingga lidahnya itu luka, ya, sehingga lidahnya itu luka. Serigala ini merasa ya darah itu sesuatu yang mengenakkan, ya. Semakin dia jilat, semakin pisau itu menyayat lidahnya. Semakin dia jilat, semakin pisau itu menyayat lidahnya. Jadi setelah dia pikir, wah, semakin banyak darah semakin dia jilat, semakin banyak darah semakin dia jilati pisau itu. Sehingga lama kelamaan setelah itu, tidak lama kemudian dia habis darahnya, kehabisan darah karena lidahnya itu sudah banyak mengeluarkan darah dari dalam tubuhnya. Sehingga karena kehabisan darah, maka serigala itu mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kadang-kadang dalam kehidupan kita, setan menawarkan sedikit kenikmatan, padahal kenikmatan itu, apalagi kenikmatan di dalam dosa itu, jangan kita merasa itu satu kenikmatan yang sesungguhnya. Padahal kenikmatan di dalam dosa itu membawa kita kepada kematian. Jadi kalau kita sudah memiliki dosa itu, maka kita tidak akan bisa lepas. Kerohanian kita akan kering, ya, kita tidak ada semangat, tidak ada gairah, dosa menguasai kita sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kebenaran. Rohani kita mati, maka kita bisa mati rohani sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Maka itulah keinginan setan, ya, mati rohani di dalam diri kita ini karena dosa. Itulah yang diinginkan setan. Oleh karena itu, marilah kita awas dan berjaga-jaga, jangan sampai dosa itu menguasai kita, jangan sampai dosa itu mengikat kita, karena dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan, kematian badani, kematian rohani. Oleh karena itu, marilah kita penuh dengan Roh Kudus, marilah kita terus melayani Tuhan, mari kita terus semangat, mari kita terus berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita bisa memiliki kehidupan daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga renungan ini memberikan pengertian kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita, supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Renungan Firman Tuhan, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Pengurapan Roh Kudus bagi orang percaya. Manfaat pengurapan bagi orang percaya. Jadi sebagaimana Daud menerima manfaat pengurapan, demikian bagi kita orang percaya sekarang ini, yakni 1. Pengurapan memberikan kekuatan. Ayat 22. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Setiap kali kita datang beribadah ke gereja dan kepada Tuhan Yesus, setiap kali kita memuji dan menyembah Tuhan, pengurapan Tuhan turun atas kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Ketika Daud kehilangan kekuatan karena banyaknya pergumulan hidupnya, dia menerima kekuatan ilahi yang berasal dari Tuhan. Dikatakan, lenganku meneguhkan dia. Mungkin saat ini saudara lemah oleh berbagai masalah, tetapi pengurapan Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara. 2. Pengurapan membuat musuh tidak dapat menyentuh kita, bahkan menghancurkan iblis musuh kita.
Ayat 23-24 musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Dalam terjemahan lain dituliskan bahwa musuh tidak akan mengalahkannya, dan orang fasik tidak akan menguasainya. Dengan pengurapan Tuhan, musuh tidak akan bisa menyentuh kita. Musuh kita adalah iblis. Iblis tidak dapat mengalahkan kita. Bahkan rancangan-rancangan jahat dari orang lain tidak dapat menyentuh kita. Orang yang mencoba curang tidak dapat menyentuh kita. Pengurapan itu melindungi kita dan memberi keamanan bagi kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa kuasa yang ada di dalam kamu lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia. Tuhan Yesus adalah kuasa yang ada di dalam kita. Dan karena Yesus ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak dapat dikalahkan roh jahat. Sakit penyakit tidak bisa menguasai kita. Kemiskinan tidak dapat menguasai kita. Tidak ada musuh yang dapat menyentuh kita. Iblis tidak suka dengan Yesus. Bahkan iblis membenci Yesus. Tetapi Yesus menghancurkannya dan seluruh prajuritnya dihancurkan oleh Tuhan. Semua musuh-musuh kita besar kecil, iblis dan antek-anteknya akan dihancurkan oleh kuasa Tuhan dan pengurapannya yang ada pada kita. Tidak hanya itu, Alkitab mencatat bahwa pengurapan menghancurkan setiap belenggu. Yesaya 10 ayat 27a. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Setiap ikatan, setiap serangan iblis akan dihancurkannya. Pengurapan menghancurkan musuh kita dan membebaskan kita. Pengurapan memerdekakan kita. 3. Pengurapan meneguhkan otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 25. Oleh karena namaku, tanduknya akan meninggi. Hal ini berbicara tentang otoritas. Pengurapan membuat kita memiliki otoritas. Otoritas atas kuasa kegelapan. Otoritas dalam pekerjaan. Otoritas dalam bisnis. Dalam studi. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan oleh sebab otoritas inilah kita akan mengalami hal-hal supranatural. 4. Pengurapan mempengaruhi orang lain dan menempatkan kita di tempat-tempat terhormat. Ayat 28. Dikatakan bahwa, aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Perhatikan. Daud bukanlah anak sulung. Dia memiliki banyak saudara. Tetapi Tuhan berkata meskipun engkau adalah anak ke-8 aku akan menjadikan engkau anak sulung. Di zaman itu, anak sulung mendapatkan bagian yang terbaik, berkat terbaik dibanding dengan anak-anak yang lain. 5. Pengurapan membuat kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Ayat 29 aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Ketika Tuhan berkata demikian itu artinya kita pun harus menjaga kasih kita untuk Tuhan. Kita pun harus mempertahankan kasih kita untuk Tuhan. Perjanjian Tuhan dengan Daud terjadi di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus membuat perjanjian dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan menuliskan perjanjian yang baru. Sehingga berkat perjanjian baru turun dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya setiap kali kita memakan tubuh dan minum darahnya dalam perjamuan kudus, itu bukan hanya roti dan anggur biasa, tetapi itu suatu perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus yang tercurah untuk kita. Itu adalah pernyataan bahwa kita adalah umat perjanjian Allah. Dengan kita menerima darahnya, Dia berkata bahwa, kamu adalah umatku, kamu adalah orang pilihanku. Yesus membuat perjanjian dengan darahnya. Dan materai pengurapan itu adalah kuasa Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita benar-benar menerima kuasa yang sesungguhnya. Inilah bukti bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan untuk selama-lamanya. 6. Pengurapan menarik suasana sorga ke bumi. Ayat 30 aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan taktanya seumur langit. Tahta semur langit berbicara tentang pengurapan yang tidak akan ada habisnya artinya pengurapan itu membuat kita dapat menikmati kepenuhan Tuhan bahkan sampai anak cucu kita akan menikmati kebesaran Tuhan. Pengurapan menarik suasana sorga turun ke bumi. 3. Cara menerima pengurapan. Penuhlah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita. Kisah 10 ayat 38 yaitu tentang Yesus dari Nazaret.
bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tuhan Yesus diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melayani selama dia di bumi ini, untuk mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Demikian juga kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi orang Kristen saja tetapi untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan memanifestasikan kuasa Roh Kudus di dalam dan melalui hidup kita. Jadi penuhlah dengan Roh Kudus selalu dan lakukan perintah Tuhan amanat agungnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya apabila mengandalkan kekuatannya sendiri, sebab kekuatan kita sangat terbatas. Kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus. Hidup kita perlu direcas kembali. Itu sebabnya kita butuh dipenuhi Roh Kudus dan diisi firman Tuhan setiap saat. Bayar harganya dengan ketekunan melakukan kehendak Tuhan. Perumpamaan dalam Matius 25 tentang 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak yang memadai. Minyak di sini berbicara tentang iman yang sejati yakni ketekunan melakukan kebenaran sampai ia datang dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Kita harus selalu minta urapan yang baru. Mas 92 ayat 11b. Aku dituangi dengan minyak baru. Tuhan selalu mau mengurapi kita dengan minyak yang baru. Tetapi untuk mendapatkannya ada harga yang harus dibayar, yakni ketekunan. Jangan mudah menyerah, karena kalau tidak bertekun maka kesempatan bisa hilang. Pintu pertobatan. 2 Timotius 2 ayat 25-26. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali, karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Mari bayar harga dengan menuntun dengan tekun orang-orang untuk bertobat. Pintu keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jangan permainkan kesabaran Tuhan. Pintu pelayanan. 1 Korintus 16 ayat 9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Kalau kita ada kerinduan untuk melayani pasti Tuhan buka kesempatan. Jangan undur dengan tantangan. Seperti Paulus meskipun banyak penentang. Bayar harga untuk menghadapi tantangan. Jangan mudah menyerah. Pintu kebaikan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, lakukan dengan kerelaan hati, dan itu sangat berkenan bagi Tuhan. Dalam perumpamaan ini, Tuhan menjawab kelima gadis bodoh itu dengan perkataan, "Aku tidak mengenal kamu." Banyak orang mengaku mengenal Tuhan tetapi yang terpenting adalah apakah kita dikenal oleh Tuhan. Dan siapakah yang dikenal oleh Tuhan? Yaitu orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Apakah tanda orang yang mengasihi? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.